Ya concern lah, soalnya rame-rame gitu dan gue ngeliatnya sih sembarangan ya, maksudnya nggak di jalurnya, terus pada di rame-rame gitu tapi nggak teratur gitu lah. Tapi sering gue balap tuh anak-anak road. Kalau lagi istirahat, terus habis itu gue masuk di tengah. Gue diteriakin di tengah-tengah gak kayak, "Woi, stay in line nih." Ada lagi anak road itu ambil bidon katanya. Iya, Minum, gini. iya. Pernah jatuh? Pernah? Pernah jatuh, sumpah gue pernah jatuh. Oke. Enggak, itu lagi jalannya jelek banget, Iya. rusak banget terus ada lubang dan gue rasa gue kurang tidur. Nah, ayo kita obrolin. Dari mana? Makan mie di mana lagi barusan? Banyak deh pokoknya. Gila, baik Eni, luar biasa. Berbagai tempat. Oke, sebelum kita lanjut sama obrolan kita hari ini, kita sapa dulu teman-teman yang lagi nonton. Welcome to SLCC Talk with me, Andira Pramanta and Krisna Sudiro. Yes. Di mana kita akan ngobrolin segala sesuatu yang pastinya tentang Bakmi. sepeda Oh, dong, sepeda. sepeda. Oke, Nah, oke. apa itu SLCC? Mungkin ada yang lupa atau perlu diingetin. SLCC adalah Signature Life Cycling Club, sebuah platform di mana kita akan ngomongin segala sesuatu tentang sepeda. Cocok buat lo yang pengen tahu banget nih soal dunia sepeda. Sip. Di mana kita akan menemukan unexpected exploration dan juga unexpected experience seputar culture sepeda pastinya. Nah, apa kabar Krisna? Baik banget. Selain sepedaan dan cari mie, kesibukan lo apa lagi sih? Ya macem-macem lah. Seperti? Kan gue di IT bisnis. Oke, masih Jadi gua- di Alam Sutra? Enggak. Di Tangerang kan? Enggak dong. Oh, pindah? Enggak, yang Tangerang masih ada. Masih. Cuman gue lagi bikin baru lagi. Apa tuh? Ada aplikasi untuk panggil-panggil tukang. Panggil-panggil tukang. Jadi sweet gitu? Tukang Aplikasi gitu? sini dong. Tukang apa aja? Tukang bakmi boleh, tukang enggak. Berarti lu dari sepeda, bakmi dan sekarang dari dulu startup ya? Startup, selalu gue startup. Tiga dunia Yang ini selalu lu gagal. banget ya? Hah? Yang selalu gagal. Justru itu pelajarannya di situ. Ketika kita spend duit untuk belajar sesuatu supaya kedepannya jangan gagal lagi. Siap. Filosofi sekali hari ini Iya, ya. iya, iya. Oke, Tapi kita yang penting manggil sepedahan Krisna. aja. Iya, manggil Krisna di sini pastinya ngomongin soal sepeda. Siap. Lu suka goes bareng, terutama Selalu, belakangan iya. ini kita kan sering bareng sama anak-anak SLCC nih. Iya, asik-asik. Apalagi kalau ngajak Krisna, yang gue suka adalah unexpected bakmi. Tempat-tempat baru bakmi yang belum pernah gue coba gitu. Ayo Tapi dong. yang jelas satu yang perlu perhatikan, ketika kita riding bareng ternyata ada safety yang harus ditingkatkan. Bener kan? Bener banget. Karena gak cuman buat tanggung jawab diri lo sendiri, tapi kita Buat bawa orang lain. gerombolan. Betul. Iya kan? Apalagi yang nungguin di rumah. Iya betul. Iya. Kita hari ini ngomongin soal Safe Ride 101. Wah, gue banget, gue safety banget. Iya kan? Simple aja. Satu, jangan ngebut. Jangan sepedahan, lo salah ya. Tapi seberapa penting sih buat lo safe riding gitu? Ya penting banget. Selalu ngecek lah. Pokoknya di jalan itu kan kita share the road sama mobil, sama Bener. motor, sama pesepeda lain. Bener. Intinya mereka di belakang kita harus tahu kita mau kemana. Oke. Jangan lo kanan tiba-tiba kiri, tiba-tiba kayak ibu-ibu yang ngesen kanan belok kiri, Iya. ya kan. Ada tuh, masih ada tuh? Masih Masih banyak banyak, ya? Oke, gitu. oke. Makanya gue udah jarang naik fiksi Ah, sekarang oke. karena banyak menghindari itulah ibu-ibu. Suspense ya, tegang gitu kalau di belakang bajai terutama sama angkot. Udah deh, nggak tahu beloknya kemana kapan, ya udah. Jadi gue sekarang lebih banyak selian, pelan, nggak usah kenceng-kenceng. Ya, ya. Yang penting di belakang gue tahu gue mau belok kanan, gue mau belok kiri, gue mau ngambil ke tengah atau gue ke pinggir atau di jalan sepeda. Penting berarti ya. Penting. Buat Krisna Penting Sudiro. lah. Buat semuanya penting, tapi yang namanya safe riding ini kan kebagi jadi beberapa ya. Ada eksternal. Tadi diomongin kan eksternal banget tuh ya. Eksternal. Ada yang persiapan juga ternyata Ada dari dong. kita sendiri ya. Ada Nah, dong. kita akan Internal. ngebahas soal itu semua. Jadi kalau soal paling gampang kelihatan di jalan nih, terutama ketika kita jalan-jalan sama anak road bike. Ya. Banyak hand signal, bener gak sih? Kita ngomongin dari hand signal dulu gimana? Iya, gue nggak pernah road, Ya. jadi gue nggak pernah rombongan sama anak-anak road. Tapi sering gue balap tuh anak-anak road. Kalau lagi istirahat. kalau lagi pada ngerokok-ngerokok itu gue balap. Ah. Ya tapi mereka
hand signalnya gue rasa lumayan kenceng. Iya. Apa ngambil bidon, Iya. ada slow down, Iya, ada iya. berhenti, regroup Iya. lah apa segala macam yang gue sebenarnya nggak terlalu paham. Gue Yang gue paham cuma kanan sama kiri, udah itu aja. Gue pernah ikutan, newbie banget nih. Waktu itu ikutan lup-lupan di Karawaci lup-lupan. kan. Terus habis itu gue masuk di tengah. Gue diteriakin lu tengah-tengah gara-gara gak baca signal sama main breakaway sendiri aja. Dimarahin gitu? Kayak, woi stay in line nih, gitu-gitu. Tapi akhirnya... Padahal dia nggak tahu lo siapa ya. Waduh, karena pakai masker. Kalau buka siapa juga dia gitu. Nggak, tapi yang penting ada beberapa hand signal yang standar lah istilahnya ya. Iya. Ini gue pelajarin dari zaman kita dulu naik Iya, fixed gear. dari fiksian. Paling gampang. Kanan, belok kanan. Belok kiri, stop. Lobang. Lubang kaki biasanya. Iya, bang, kaki atau tangan ya gini kan. Gitu. Terus tapi kalau ada lagi anak road itu ambil bidon katanya. Iya, Minum gini. Iya. Gue juga kaget tiba-tiba Kayak minum gitu, kayak di klub gitu. Minum bos gitu kan. Mulus Minum. Gitu. Terus ada juga ini kalau tangannya di belakang gitu kayak ya di belakang begini ya. Satu gini, berarti kalau dari kanan ke kiri dia mau ngambil jalur kiri. Ada yang bilang satu jalur, dua jalur. Apa pelotonnya satu jalur atau dua jalur dan banyak banget lagi lainnya. Tapi yang paling penting kanan kiri aja dulu deh. Iya, Iya nggak? itu paling penting. Nah itu kan dari hand signal. Yes. Terus apalagi Tapi sih? sebenarnya kalau kita di belakang, kita kan tinggal ngikutin aja, ya kan? bener. Kita nggak semuanya ngasih hand signal Iya, kan, iya. pasti cuman road captainnya Iya. atau yang paling depan, yang tahu jalan gitu kan. Dan yang paling penting kalau emang nggak ngerti hand signal paling nggak pakai suara kita. Keren. Aus gitu. Berhenti dulu gitu teriak. Boleh nyebut brand nggak? Domar Iya. apa? Alfa. Gitu. Alfa. Itu sering banget tuh kejadian tuh. Iya, terutama Jakarta Bogor. Iya. Semua dimampirin. Gue sih nggak dalam kota pun sering. Lu tiap ada minimart stop dulu ya, Iya. ngecek saham. Iya. Asik. Tapi yang jelas itu salah satu tools lagi. Kemudian yang berikutnya sebenarnya sih ada ini ya. Apa namanya kayak peralatan gak sih? Oh banyak. Kalau ya rutinitas gue ya, Iya, kalau iya. gue boleh cerita sih rutinitas gue sebelum sepedahan pasti gue ngompak dulu. Pompa. Pasti. Oke, ini dari kondisi sepeda nih sekarang Kondisi. nih. Oke. Ya Pompa pokoknya dulu. internal safety gue lah. Internal safety gue satu pasti gue kompak dulu. Pompa. Karena gue paling malas nemuin kompak di jalan. Kalau urusan ban kempes ya udahlah ya. Iya. Kita bisa angkut. Tapi kalau Sama Sally. Iya terutama Sally. Kalau misalnya mau keluar rumah, gue pasti kompak dulu nomor satu. Iya. Nomor dua pasti peralatan lah. Peralatan seperti? Helm pasti jam yang ada heart rate-nya. Gue sekarang wah usia. Ini penting nih. Namanya FAKU, Iya. bukan itu ya, maksudnya faktor umur. Iya. Itu gue heart rate nggak boleh tinggi-tinggi kan. Iya. Jadi gue dikit-dikit gue nggak suka sih pakai yang Belt. proper yang belt di situ kan agak ribet. Gue cuman lihat dari jam aja. Di oke, bawah kan gue masih muda ya, Iya. di bawah 180 gue berhenti. Enggak deh. Tapi itu menarik nih, kalau kita perpanjang dikit soal si heart rate ya. Iya. Heart rate ini gue juga cukup concern kemarin ketika tiba-tiba gue menyadari selama 41 tahun ya ketahuan nih umurnya ya. 41 tahun tuh gue gak Muda pernah ya punya. 41, yakin lu 41? Kan selama 41 tahun, sisanya kesini belum gue ceritain. 41 tahun gue hidup. sepedaan. Enggak sepedaan. Sepedaan mah baru 2010-an kan. Itu gue heart rate gue tekanan jantung tuh 120/80 tekanan darah. Oh, tekanan darah, ya. Tapi lewat 41 gue yang namanya asam urat segala macam alhamdulillah gak apa-apa. bagus Iya dah, bagus. Tapi tiba-tiba di atas 41 tiap bangun tidur tuh 130/95. Mulai warning. Mulai naik pelan-pelan kan. Terus akhirnya disaranin pakai jam. Sama Iya, persis. iya. Jadi kalau mau niat sedikit pakai Pakai belt, heart monitor itu heart atau yang di monitor, tangan atau tuh di ya. tangan, Ah, ya. Ada juga yang pakai jam. Iya. Terus bisa kasih trigger juga katanya. Iya ada alertnya juga gitu. Gue Jadi- bisa set sih, gue mau set berapa? Gue setnya 160. 160. 160. Kalau 160 BPM udah drum and bass tuh. Kita stick di santai-santai aja 150, jangan ngoyo lah, yang penting Jangan ngoyo. jalannya, Bener. yang penting olahraga, gerak. Ketinggalan gue gak masalah gitu. Yang penting gue gak lebihin heart rate gue. Bener, investasi sedikit lah ya Iyalah. dari situ. Oke, di pompa, helm, udah heart rate perlu dijaga, apalagi sekarang, dari sekarang pandemi gini pastinya lo lebih banyak lagi bawa masker, bawa hand sanitizer, bawa yang buat semprot-semprot itu. Tambahannya kadang-kadang gue suka bawa ban, nggak tahu deh ada. Biasanya gue suka bawa ban gue sih udah ada di setiap tas gitu. Buat Ban- jualan. Iya buat jualan buat COD-an. Gak buat serap aja. Buat serap aja dalam ban dalam, terutama bukan yang Sally. Kalau Sally gue tinggal ngangkut. Tapi yang ban 700, oke. yang fiksi, yang gitu gue pasti
Kemarin ditinggal, dititip di toko. Itu karena hujan. Oh, karena hujan. Bukan karena bocor. Iya, Kalau iya, bocor iya. pasti gue benerin. Oke. Jangan malu ya kalau nitip-nitip sepeda ya. Oh, Kalau iya, emang iya, nggak bisa iya. pulang naikin Iya, taksi iya. jangan gengsi, ya kan. Nah ini tadi soal lampu juga ya. Lampu gimana? Gue nggak pernah jalan malam atau gelap. Jadi gue keluar, gue bangun aja udah jam 7. Jadi keluar setengah 8, jam 8 gitu baru keluar. Malam gue nggak pernah goes. Sepeda lagi ya. Jadi gue nggak perlu lampu sih. Dulu sih iya, zaman kita fiksian malam-malam Iya, iyalah. iya. Apalagi Di pas bulan FX puasa malam-malam, tuh ya. Iya. Rabu-rabu gitu kan. Itu gunanya sih bukan buat gue lihat ya, karena gue biasanya nggak lihat juga. Biar gue dilihat, maksudnya nggak Biar- ditabrak dari belakang atau. Oke. Tapi kan biasanya outfit lu juga cukup menerawang kan? Enggak sih, gue nggak pernah pakai singlet doang, itu nggak pernah juga sih. Hitungan gitu. Ini tapi kalau ngomongin soal sepeda tadi, ngomongin lampu itu ya kembali lagi kebutuhan. Ya, Kalau kembali Krisna kebutuhan, jarang kebutuhan. pagi banget, Pokoknya gue kalau udah terang. udah keluar. terang ya. Ah. Kalau gua termasuk masih perlu lampu dan itu selalu nempel di sepeda gua karena gua suka bike to work kan. Bike to work. Pulang kalau agak Malam. lembur dikit, ya bener biar bisa dilihat orang. Biar bisa dilihat orang. Depan Kalau dan lihat sendiri belakang. sih nggak kelihatan juga sebenarnya. Iya, Kecuali ah. lampu lo yang berapa lumen gitu lah ya. Waduh, makin mahal lagi tuh. Iya, Tapi nggak salah investasi. Iya. Satu lagi juga reflektor penting ya Pak. Reflektor ya, iya penting. Reflektor lu pakai gak di? Kalau di ini ada standarnya memang ada depan belakang putih Iya, merah iya. gitu pasti ada lah. Nah biasanya tuh orang-orang yang Gua nggak baru copot, beli gua sepeda kan suka ada di velg tuh. Segitiga kalau nggak pakai di bawah sadel gitu Ya, kan. itu waktu baru beli kan kayak aduh copot Iya, nggak culture. nggak culture, kurang simple. Tapi nggak salah loh untuk itu dan biasanya sekarang ada yang banyak yang jual tuh yang segitiga Iya, yang buat di bawah jok gitu kan, di bawah bawah sadel jok. gitu. Atau yang cari di klip magnet buat Iya, ditaruh iya. di baju. Di baju atau di helm. Atau cari baju-baju yang memang ada reflektifnya. Ya biasanya ada rompi-rompi kayak gitu. Kalau nggak tahu rompi lo nih. Waduh, rompi Wih, ini keren udah banget sih rompi lo. mentereng. Belum dapet. Belum dapat. Makanya cari infonya yang Mana bener tuh. SLCC bagi dong. Lihat Size di gue ya. signaturelife.id Oh, ya iya, iya, di ketika situ. lo Lihatnya. ini yang gue suka join di SLCC itu salah satunya adalah ketika baru join topi. Ya Topi kan? gua dapet. Terus ada segitigaan juga dapat. Wah, dapat bagi hand dong. sanitizer, masker. Oh, Jadi iya, bener-bener yang namanya safety juga dijaga di situ. Iya, iya, Tadi lu sempat mention terutama pas lagi pandemi gini masker. Masker. Masker tuh bawa serep gak sih? Gue bawa serep selalu yang apa namanya, yang kain ada, tapi biasanya gue bawa takut gue kenapa-napa basah atau apa, gue bawa yang surgical gitu Iya. buat ganti. Gue sih Tapi seringan putus. plus, iya putus juga makanya bawa yang kain. Iya. Plus gue pakai moncong tuh, biar gue napas nggak itu. Bener. Karena gue selalu pakai masker. Bener, buat bener. sepedaan mau nanjak mau apa gue selalu pakai masker. Tapi kalau lu nggak pakai moncong, Susah. pas narik napas tuh ketarik gitu. Iya. Jadi ya gue pasti pakai moncong itu biar gampang napas. Nempel di hidung gitu ya. Iya. Jadi moncong itu ya banyak lah Apa di sih toko-toko namanya, online yang moncong? moncong masker moncong gitu. 3.000 perak kok. Iya, gue beli Dan sekali 10 biji cuma 30.000 berapa. ini terutama orang-orang yang suka masih olahraga ya, terutama olahraga lari atau sepeda ngerasa aku nggak bisa pakai masker sesek napasnya. Ah. Nah cobain deh pakai moncong itu bener-bener mind blowing gitu. Iya. Yoi. Ya, Makanya gampang. bener. Emang suka lupa aja pas mau minum gini copot jatuh. Iya, itu Pakai bawa serep. kadang suka gitu saking kita safety-nya mau makan aja Iya. lupa copot masker. Oh, gue makan pakai masker. Nah kan itu masker ya. Masker. Banyak lah kalau lihat Wah. sebenarnya kalau pakai buff juga boleh ya. Buff kayaknya kurang Kalau kedap buat lo? sih. Kalau buat Iya, lo kalau kurang buat gue kurang suka sih. Terlalu kurang kedap gitu kayaknya. Satu lagi karena berhubung banyak yang sepedaan sekarang kan. Kalau anak kecil pakai deker. Pakai deker Iya. paling anak-anak. Deker Buat kanan safety. kiri dan kalau memang belum pede jalan raya ya di kompleks aja dulu. Iya, Karena kan sekarang biasanya lagi gitu. booming banget sepeda nih. Lagi sepeda lagi Menurut- semua orang lagi sepedahan. Nah, menurut lu gimana? Makin asik atau enggak? Makin rame sih, makin parno sebenarnya. Makanya gue pakai masker itu karena Iya, gue iya. makin parno. Oh oke. Makin parno. Kecuali di flyover Kuningan ya, karena kan ada fotografer, jadi gue Oh, mesti buka. Bener, harus siap-siap dari jauh, Iya, siapin iya. gayanya Nggak segala boleh macam. kelihatan capek karena itu tanjakan, Iya. nggak boleh kelihatan capek, kelihatan keren aja gitu buka masker bentar. Tapi Chris tadi juga salah satu saksi 2010 itu Yes. booming sepeda dan Fiksian dulu ya. 2020 booming lagi lebih banyak Iya, lagi lebih orang. banyak lagi. Sekarang kita share the road makin banyak teman Makin di rame, jalan. makin rame. Tapi agak selain happy juga concern juga gak sih? Ya concern lah, soalnya rame-rame gitu dan gue ngeliatnya sih sembarangan ya, maksudnya nggak di jalurnya, terus pada di
rame-rame gitu tapi nggak teratur gitu lah. Oke. Jadi gue kadang-kadang ngindar-ngindarin aja, gue cari agak sepi-sepi dikit. Oke. Agak males lewat yang rame-rame gitu. Nah ini juga salah satu yang perlu diperhatikan ketika ngomongin Safe Ride 101 ya. Iya. Ketika lu sepedaan di jalan raya, bersepedalah di jalurnya misalnya. Iya. Sekarang itu kan memang Didenda loh kalau nggak katanya. itu dia katanya. Pada prakteknya ya. Cepet doang sih, bayar aja. Loh. jangan kayak gitu. Terutama di lajur buat yang di Jakarta ya, terutama Yeah. Sudirman, Fatmawati, mana gitu, Senopati, Prapanca ada tapi di ujungnya hilang. Ada sih itu. Ada yang di Cipete itu sepanjang Cipete, sampai Fatmawati tapi ada manhole. Geladuk. Nah, ada jadi, bolongan-bolongan itu loh ya, kita lewat. Tapi kita hargai usaha pemerintah untuk membenahi ya. Yes. Ya paling nggak udah ada gitu. Sepeda di jalurnya. Kedua kalau memang harus tuntun jangan lawan arah. Jangan lawan arah, jangan lewat trotoar lawan arah juga. Jangan ngelabrak lampu merah. Tapi gue agak bingung tuh di Sudirman itu jalan sepedanya justru di trotoar loh. Lo tahu kan? Tahu, licin banget loh itu. Licin dan jalannya nggak mulus kan gitu. Tapi dan enaknya banyak orang jalan, orang lari. Bener, gitu. berbagi sama yang lari. Jalan lari, jalan. betul. Tapi yang enaknya lagi di Sudirman, kalau sebelum jam berapa, jam setengah 8 atau jam 8, kan ada satu lajur khusus di lajur dibuka ya gitu, ada lainnya. berbagi dengan mobil. Iya. Tapi ketika mau masuk ke Semanggi tuh, lo mau lurus. Padahal kalau sepeda kan diarahin harus di bawah. Iya, tapi gue gak pernah tuh. Pasti ngambil jalur cepet lagi. Karena gue mau naik flyover. Karena kan di Semanggi kebetulan kerjanya gitu kan. Jadi ya hati-hati aja. Ingat kanan kiri ada mobil. Dan jangan ngerem mendadak. Bus juga ada, busway ada di situ. Jangan ngerem mendadak di depan pesepeda lain kecuali mau kenalan nih. kurang lebih seperti itu. Tapi juga sih kenalannya. Suka sepedaan? Iya lagi naik sepeda. Ngapain lo? Ngapain sih naik sepeda kali? Mau kemana? Sudirman juga. Iya itu udah di Sudirman. Jadi kalau yang namanya kecelakaan di jalan. Biasanya tuh karena kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain atau tapi lo pernah? Gue pernah jatuh. Pernah jatuh. Sumpah gue pernah jatuh. Oke. Nggak kenceng. Cuman waktu itu pembangunan flyover dari Warung Buncit ke Kuningan. Itu lagi jalannya jelek banget, rusak banget, terus ada lubang. Dan gue rasa gue kurang tidur juga, nggak fit juga. Terus gue banyak marah-marah gitu hari itu. Marah-marah, jadi ada di Kuningan Barat tuh mobil keluar. Hampir nabrak gue marah-marah gitu ke belakang. Gue ngeliat depan gue tuh ada kayak jalanan yang bolong gitu. Gue masuk situ gue jatuh. Cuman ini sih baret-baret doang. Cuman gue kesel banget gitu, terus ditolongin sama Gojek online itu nggak apa-apa semuanya kayak heboh gitu. Gue jadi yang kayak nggak apa-apa kayak lebih banyak malunya sih sebenarnya gitu. Nah itu dia juga perlu dipahami juga, kadang-kadang jatuh itu kita lebih banyak malunya daripada sakitnya. Gue sendiri juga pernah jatuh. Oh serius? Kapan? Jadi waktu itu goes bareng lo juga, tapi mungkin lo di depan ya. Jadi gue di belakang sama ada namanya Irfan Wahyudi Cyclonesia lengkap. IP. Nah terus di depan tuh ada Mika sama ada geng cewek-cewek yang lain. Biasa lagi ngomentarin sepedanya bagus ya gitu. Masih mulus tuh remnya. Tiba-tiba karena gak fokus. Lu tau kan kalau ban fiksi atau ban road bike tuh kan tipis. Yeah. Terus ada kadang-kadang di jalan tuh ada suka gap. Nah masuk tuh. Dek. Udah kelar. Habis. Tapi gak sakit karena habis itu yang diomongin kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Gue juga pernah. Satu lagi. 2 kali gue jatuh nih. Satu lagi naik sepeda loh. Pias. Oke. Gue punya Pias yang waktu itu juga gue di SLCC. Asik. Gue pakai itu dong rem disc brake. Iya. Pertama kali gue punya rem disc brake waktu itu pas baru keluar tuh tahun berapa ya? 2014 gue punya itu Pias di depan Sudirman ngambil botol minum sambil ngerem. Aduh. Ting, remnya rem depan salah. Iya. Rem kanannya tuh rem depan. Gue ngerem gitu, gue keplanting gitu dong. Terus pas di situ rame ada panggung di FX ya situ. Ya pas itu kelar gue udah. Kelar habis itu gue jauh-jauh deh ke Grogol aja. Nah, kebodohan itu janganlah sampai terjadi pada diri Anda. Safety riding lah. Safety riding dan itu. Klit-klit juga tuh. Jatuh bego tuh. Jadi itu yang bikin gue gak pernah mau sampai sekarang punya sepeda pakai klit. Orang bilang sih lumrah harus malah katanya gitu, tapi gue menghindari. Yang namanya pakai clit juga balik lagi pilihan ya. Ada road clit atau MTB clit. Cuman itu kalau bilang safety mungkin lo masih banyak latihan. Tapi yang jelas kalau untuk optimalisasi goes itu sangat membantu. Cuman ya itu tadi. Enak banget tuh goesnya. Kalau ketemu lampu merah, unclipnya dari jauh. Jangan pas lampu merah. Ntar yang ada gabruk gitu.
Ya udah. Lu cuma berdoa jangan ada yang lihat. Itulah. Jangan ada yang ngerekam gitu. Karena biasanya kalau punya geng ya. Itu di tag gitu di jalan dulu. Ditolonginnya belakangan, diketawain duluan. Tapi itulah pertemanan. Seperti itu. Itu yang bisa bikin marah kita ya. lupakan. Gak bisa marah. Nah, oke. Berikutnya lagi berarti kita ngomongin kelanjutannya soal si keamanan jalan sebenarnya. Yes. Ini faktor ketika kita melihat kecelakaan tadi, kalau bisa kalau memang nggak tahu apa-apa, gua berani bantu orang. Cuman bisa manggil doang. Bener. Dan ada kondisi-kondisi mungkin kalau memang kita tahu kita ada kekurangan kayak Tora Sudiro waktu itu pernah cerita sama gue. Yeah. Dia tuh bawa obat jantung ya di dalam dompet. Sedokart. Bawa sedokart. Jadi kalau memang ada kebutuhan seperti itu bilang sama temennya, ntar gue kalau kenapa-napa di jalan di dompet gue ada ini. Gitu. Yes. Satu lagi tools yang bagus juga gue biasanya pakai gelang. Gelang Road ID itu. Iya. Ada nama bini gue, rumah gue, nomor telepon yang bisa lo hubungin kalau gue kenapa-napa gitu. Tuh penting. Biasanya juga kalau punya handphone ada casing tuh ditaruh di di dalam casingnya. Oh, satu tips menarik ya ketika lo lagi goes biasanya kan suka nggak bawa terlalu banyak barang ya. Banyak barang. Bawa kartu nama atau teleponnya itu dikasih penang atau tag gitu. Iya, tag atau pokoknya intinya orang gampang lah bisa tahu lu siapa. Kedua misalnya ada orang kenapa-napa nih butuh pertolongan dari kanan kiri nggak ada handphonenya tuh. Yes. Kan biasanya handphone sekarang udah ada fingerprint ya. Betul. Pegang tangannya dia buat di unlock. Mukanya, jadi mukanya lu tarik gitu. Iya. Gitu. Ya intinya coba dibantulah sebisanya mungkin gitu. Ya, ada lagi nggak ya kekurangannya ketika kita soal safe riding ini? Kalau gue selalu bawa tas sih, selain bawa pulang bakmi juga bawa tools gue itu tadi. Jadi gue nggak pernah minimalis juga kalau sepedahan. Iya. Gitu, selalu bawa macam-macam. Okay. Minum pasti. Bidon, yes, buat minum pasti. Jangan minta sama orang di jalan, apalagi saat-saat kayak gini ya. Droplets di mana-mana. Itu aja sih. Itu aja sih paling yang penting kalau memang belum berani gue sendirian, gabung lah sama SLCC gitu. Kita saling menjaga gitu. Tapi jangan rame-rame banget juga sih hari gini. 10 orang oke lah, tapi tetap jaga jarak benar. Prokes, prokes tetap. Nah dari semua safe riding 101 gitu ya, mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika group riding gak sih menurut lo? Group riding tuh ya, gue biasa sih kalau group riding tuh sama yang gue biasa-biasa aja. Yang gue biasa selalu riding bareng. Kenal. Jadi gue tahu pace-nya nih, kecepatannya barengnya, pace-nya. Kayak gue punya temen sih. Dia baru 1 kali 2 kali road, tiba-tiba dia ngikut sama grup-grup yang udah selalu kenceng. Yang average-nya di atas 50 buset. Kayak motor. Gila sih gitu. Dan dia berusaha keep up gak copot. Akhirnya kecapean dan kadang-kadang jantungnya gak kuat. Dia bisa drop. Jangan maksain copot diri sendiri gitu tanpa dicopotin. Nah, ini nih enaknya di SLCC karena begitu kita klop walaupun baru ketemu. Asli, tahu gitu kayak dia maunya segini nih gitu. Kalau sama Krisna makan mie nih pasti nih. Jadi jangan explore aja terlalu capek. Jadi tahu diri dan juga tadi ya kita kalau SLCC tuh goes juga terbatas. Maksudnya kayak 10 orang. Iya, kalau zaman sekarang sih gue anjurin gak lebih dari 10 deh. Jaga jarak prokes pasti. Bener, dan yang bikin tenang lagi kalau sama SLCC sebelum riding dicolok dulu. Colok dulu antigen. Sekarang udah ada yang baru, ludah. Oh iya, benar. Gue ludah dulu. Ini sebelum gue dipanggil dia, gue ludah dulu. Nah itu dia. Jadi tenang lah untuk explore di unexpected itu. Yes. Nah ngomongin soal explore di unexpected. Lu sepedaan dengan Milo. Iya, dengan sepedahan ini tentunya lebih gampang gue ke tempat-tempat yang terpencil yang gue nggak pernah even naik mobil ke sana. Dengan sepeda gue nemu-nemu aja gitu tempat-tempat itu. Kayak ke kota gue bisa dihitung pakai jari, kok ke kota naik mobil itu. Percaya. Cari mie kan? Mie-nya gak ada muka malam kayak. Jadi ya dengan explore dan pakai sepeda itu gue lebih bisa dapet ngerasain tempat-tempat yang biasa gue gak pernah kunjungin gitu lah. Setuju. Ini gue juga ngalamin sendiri yang namanya traveling itu ketika lo jalan kaki atau pakai sepeda, lo akan melihat lebih dari cuman scenery, cuman kayak culture-nya tuh lo serap juga asik. Dalam banget ya. Ada yang mau tambahin lagi mungkin soal riding 101-nya? Ride safety 101? Udah sih itu aja, tahu diri aja yang penting, prokes hari gini. Heart rate jangan lupa,
kelengkapan Persiapan. sepeda juga jangan lupa. Lampu, Lampu ban. kalau jalan malam, ban lo kompa dulu. Kalau misalnya udah kempes nggak bawa serep ya pulang aja. Ya. Evak aja evak. Nah, ngomongin soal evakuasi nih. Penting adanya lo nyimpen nomor-nomor. Penting adanya lo nyimpen Nomor-nomor. Nomor-nomor penting Iya. lo simpen. Ya, itulah pokoknya. Kayak ambulans, polisi Gue nggak tahu nomor ambulans tapi polisi itu 112. 112. Iya benar. Suka Gue ada di ingat mobil-mobil. 103 tuh ngasih tahu waktu bilagong berbunyi gitu. Kalau Sarah dulu berapa? 008. Iklan dong. Jangan. Oke, jadi nomor Saras penting deh. ya disimpan di handphone dan lu juga tahu nomor-nomor penting itu harus ada. Yes. Ya. Kalau perlu dikasih di kalau jam-jam yang sekarang tuh kalau lo jatuh yang kayak gue tadi kan gue bisa masukin nomor istri gue. Oh iya. Tapi kalau itu lo bisa masukin nomor kalau yang jomblo ya lo bisa masukin nomor polisi di situ. Jadi begitu udah kepanggil polisi. Iya. Yang angkat om polisi, Om polisi. Iya. Oke, kalau begitu mungkin tadi bisa diingat-ingat sedikit persiapan dari luar dan dalam, tahu sedikit hand signal nggak ada salahnya. betul. Tetap jaga hidrasi, tidur cukup, ya kan. Goes sama Tidur orang yang cukup. dikenal, join SLCC. Ya, betul. Caranya gampang, tinggal lihat follow di sosial medianya. Ya. Di signaturelife.id. signaturelife.id. Dan kalau mau kayak dapat giniin Mau topi segala dong. macam, tinggal lihat aja di situ, ya kan. oke. Thank you Trisna udah ngobrol-ngobrol di sini. Thank you banget, gue seneng banget ngobrol-ngobrol sama lo. Pastilah, abis ini kita cari mie. Ayo dong. Mudah-mudahan Tapi mulai gua tadi sekarang- pagi udah. Udah ya? Ntar sorean ya. Oke, boleh 2 porsi Siap, gitu. siap. Nah, mudah-mudahan mulai sekarang teman-teman SLCC juga bisa lebih safety ridingnya, lebih enjoy dan nggak bosen sama yang namanya sepeda. Yes. Kalau gitu, until then, Keep pedaling. and see the unexpected. Yes. Itu. Peace, love, and God.